Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Ayu Mustika, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi topik 1, 2, dan 3 untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada topik 1 ini menjelaskan tentang perjalanan pendidikan Indonesia. Pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan. Pada masa ini, tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah. Akan tetapi, sekolah ini hanya ditujukan untuk mendidik calon-calon pegawai. Pada tahun ini juga lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung. Dan ini hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang bangsa kolonial. Pada masa ini, pendidikan dan pengajaran yang diberikan pada masa kolonial menghasilkan lulusan terasing dan kehilangan dasar-dasar nasionalisme. Maka lahirlah cita-cita baru yang memimpin perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran oleh tokoh-tokoh Indonesia sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Maka berdirinya Taman Siswa pada tahun 1922. Pendidikan pada masa kemerdekaan. Kondisi pendidikan yang ada di Indonesia setelah merdeka mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Sehingga pendidikan di era ini, bangsa Indonesia menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda. Sehingga siswa Indonesia memiliki ciri tersendiri dalam dunia pendidikan. Pembelajaran dilaksanakan dengan menambahkan berbagai budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Pendidikan setelah kemerdekaan. Pada masa ini, pembelajaran sudah terfokus pada sikap berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreatif dan inovatif, serta kolaborasi dan kerjasama. Nah, pada masa ini juga terdapat implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui kurikulum Merdeka, yaitu Merdeka Belajar adalah suatu inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik diharapkan dapat mewujudkan peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila. Topik 2 yaitu tentang dasar-dasar pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak dengan pendampingan dan mengerahkan anak ke tujuan yang ingin dicapainya. Selanjutnya yaitu ada budi pekerti, yang dimana perpaduan antara cipta, kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya atau psikotrik. Maka di sini budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi yang telah anak bawa sejak ia lahir, yakni berupa kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak tersebut tumbuh, sedangkan kodrat zaman ialah perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dirinya dan mengikuti kondisi saat ini. Sistem Among, yaitu pendidik semestinya mampu menjadi pamong yang mendidik dengan welas asih sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan peserta didiknya. Pada topik 3 ini menjelaskan tentang identitas manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia mencakup beragam unsur budaya, bahasa, sejarah, adat, agama, hingga suku yang membentuk karakteristik masyarakat Indonesia. Karakteristik manusia Indonesia tersirat pada semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda namun tetap satu, yang mencerminkan toleransi dan keberagaman namun tetap hidup dalam kebersamaan secara harmonis. Pancasila menjadi pondasi filosofi sebagai penegas identitas Indonesia. Pancasila memuat jiwa bangsa, cita-cita luhur bangsa, serta nilai-nilai hidup berbangsa. Dalam Pancasila mencerminkan masyarakat Indonesia. Hakikat manusia ada 3 aspek, yaitu Kebhinneka Tunggal Ikaan, manusia Pancasila, dan manusia religius. Kebhinneka Tunggal Ikaan yaitu merupakan keberagaman agama, suku, ras, bahasa, dan warna kulit. Keberagaman pada manusia Indonesia dari lahir kemudian hidup dan berkembang bersama. Kemudian aspek manusia Pancasila yaitu Pancasila sebagai dasar dan cita-cita rakyat Indonesia. Dalam berperilaku maka manusia Indonesia harus sesuai dengan 5 nilai-nilai dari Pancasila sehingga dapat
menyatukan daripada keberagaman yang ada. Kemudian yang terakhir ada manusia religius, yaitu Indonesia menjadi negara dengan berkembangnya agama-agama besar dengan keragaman agama yang ada di Indonesia, sehingga manusia Indonesia memiliki nilai spiritual yang tinggi dalam meyakini adanya Tuhan. Ketiga identitas manusia Indonesia menjadi bagian penting dalam upaya penerapan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.